Ini adalah sebuah koil, resistannya 58,4 atau 60 ya. Kita beri tegangan DC, arusnya adalah 7,87 per 58, kurang lebih 0,12 ya, 0,12 ampere, 120 miliampere. Ini diberi tegangan tidak apa-apa ya, karena tahanannya cukup tinggi ya. Tahanan DC-nya cukup tinggi. Sekarang kita kasih tegangan DC 8 volt. Dia hangat juga enggak ya. Kalau kita kasih logam ya di tengahnya, misalnya kita kasih logam seperti ini, maka dia ini jadi magnet ya, timbul magnet di tengah-tengah ini. Pakai kita yang mana aja nih. Nah, sama ya, dia timbul magnet yang cukup kuat nih, narik baut besar ini ya. Jadi pada saat ada aliran listrik DC, dia akan timbul magnet di keliling dia ini. Jadi di sekelilingnya akan timbul magnet di kanan maupun di kiri ya, di ujung-ujung dari lubang itu, ujung-ujung dari koil. Nah, magnet ini medan magnet ya. Kemudian bagaimana kalau kita kasih tegangannya bolak-balik ya, bukan tegangan DC. Kita coba, kita kasih tegangan bolak-balik ya. Ini tegangan bolak-balik, sama ininya juga 8 volt, tegangan bolak-balik 8 volt. Kita tancap. Nah, sekarang ini menggunakan tegangan AC, tegangan PLN. Kita kasih apakah dia timbul magnet. Ternyata ada magnetnya, cuma dia tidak sekuat yang menggunakan DC. Timbul magnet tapi tidak sekuat tegangan yang ditimbulkan oleh tegangan DC karena bergetar ya. Jadi dia bergetar. Nah, tuh kan gerak-gerak dia karena dia bergetar. Nah, jadi tegangan bolak-balik juga bisa menghasilkan medan magnet meskipun tidak sekuat medan magnet yang dihasilkan oleh tegangan DC ya. Nah, ini digunakan pada relay atau peralatan motor atau di pabrik-pabrik ya. Jadi relaynya menggunakan koil yang digerakkan oleh tegangan AC. Nah, kalau yang di rangkaian elektronika itu biasanya atau umumnya digerakkan dengan tegangan DC. Apakah itu berupa solenoid, apa itu berupa relay, itu digerakkan oleh tegangan DC. Nah, gulungan kawat itu selain dia mempunyai resistansi DC ya, di resistansinya tadi 58, dia juga mempunyai resistansi AC. Jadi dia mempunyai resistansi AC yang biasa disebut sebagai reaktansi induksi. Nah, reaktansi induksi itu kalau dia tegangan DC ya boleh dibilang 0 ya. Tapi kalau dia ada frekuensinya atau dia dari tegangan bolak-balik, dia akan timbul yang namanya induktif reaktansi. Induktif reaktansi ini rumusnya 2πfL, satuannya sama ohm ya. Jadi kalau kapasitor reaktansinya 1/2πLC, kalau gulungan kawat 2πfL, satuannya sama
L adalah induktansi ya dalam Henry ya. Kalau C dalam farad, kemudian frekuensinya sama. Gulungan kawat ini punya yang namanya induktansi. Nah, induktansi itu bisa diukur menggunakan alat ukur induktansi. Nah, satuannya adalah Henry ya. Satuannya Henry. Jadi kalau reaktansi induktansi, reaktansinya itu dalam ohm ya. Dia seperti R. Jadi dia dalam ohm. Tapi kalau induktansi sendiri, induktansinya sendiri, induktans itu diukur, ada alatnya, dan dia akan menunjuk dengan satuan Henry. Jadi sama Henry, kemudian mikro Henry itu 1/1.000.000 ya. Jadi ya ada nano Henry, bukan juta ya, nano berarti ribu. 1 nano Henry sama dengan 1000 mikro Henry, atau 1 Henry sama dengan 1.000.000 mikro Henry. Ini juga masih ada lagi di bawah mikro Henry, masih ada lagi. Kalau di kapasitor ada piko ya, 1/1000 mikrofarad, jadi 1 pikofarad 1/1000 mikrofarad. Di bawah 1 mikro Henry ya, di bawah 1 mikro Henry itu jarang dibicarakan ya, meskipun itu ada. Umumnya pakai 0 ya, 0,05 mikrohenry, 0,1 mikrohenry, 0,01 mikrohenry, dan seterusnya. Sebuah gulungan kawat atau koil atau induktor mempunyai nilai yang disebut induktansi atau L dengan satuan Henry. Koil itu bisa berinti udara atau bahan lain yang tidak mengandung logam seperti plastik, nilon, bakelit, keramik, dan lainnya. Hasil dari gulungan dapat diukur atau dihitung dengan rumus yang banyak terdapat di internet. Agar nilai induktansi bertambah, maka pada tengah gulungan bisa diisi dengan bahan berupa serbuk besi atau bahan ferit yang kadarnya bisa diatur sesuai kebutuhan. Bentuk dari ferit itu bermacam-macam. Ada yang berupa batang atau rod, ada juga yang berbentuk toroid, yakni seperti cincin berbentuk donat yang mempunyai variasi nilai AL yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.